Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang telah kami buat sebagai syarat ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman mobile. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Anton Fravanto Eskom MT dan Bapak Edi Budiman SPD MT. Selanjutnya, perkenalan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iyasa Solihin dengan NIM 18150159095 sebagai ketua bertugas menangani bagian back-end. Lalu ada saya sendiri yaitu Adinda Putri Azhara dengan NIM 18150151300 yang bertugas menangani front-end. Lalu ada Nida Nadira dengan NIM 18150151350 bertugas menangani front-end. Dan yang terakhir ada Tasya Nadina Firial dengan NIM 18150151112 bertugas menangani front end dan sebagai project manager pada project kali ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Nadina. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama proyek kami, yaitu App Guestbook Event Organizer. Pasti kita tahu bahwa di sini adalah merupakan aplikasi yang dirancang di mana buku tamu berbasis elektronik atau namanya Guestbook. Pada proyek kali ini juga kami merancang aplikasi ini dikhususkan berbasis mobile sehingga bisa digunakan dalam keadaan apapun dengan hanya menggunakan satu device saja, yaitu mobile. Sehingga Guestbook ini mampu meningkatkan keefektivitasan dari buku tamu yang sebelum-sebelumnya, yang mana kita ketahui bahwa buku tamu sebelum-sebelumnya itu ditulis secara manual, dan di setiap event pasti memerlukan banyak waktu untuk menulis sebuah buku tamu secara manual tersebut. Dengan adanya aplikasi Guestbook ini, kami ingin mewujudkan kenyamanan dari sisi tamu maupun dari sisi penyelenggara event, serta mewujudkan inovasi terbaru dalam bidang event organizer. Cara kerja dari aplikasi ini secara umumnya itu adalah para tamu terlebih dahulu pergi ke bagian resepsionis atau penerima tamu event lalu menyebutkan identitas dari tamu tersebut. Maka resepsionis akan menginputkan data para tamu pada aplikasi Guestbook ini. Sebelum kita memulai untuk menjelaskan alur programnya, saya akan memberitahu klasifikasi yang kami gunakan saat membangun program ini, yaitu menggunakan klasifikasi device yang digunakan itu adalah menggunakan teknologi framework open source dari Google yang digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile Android dan iOS, yakni itu Flutter. Di sini juga kami menggunakan Flutter versi yang terbarunya, yaitu 2.2.1. Selain itu, dibangun menggunakan bahasa Dart, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Selanjutnya akan dijelaskan untuk alurnya oleh Saudari Nida. Pada halaman utama, terdapat tampilan beranda yang akan membuat daftar acara. Ada beberapa fitur di halaman ini, yaitu tambah data acara baru, edit data acara yang sudah ada, dan hapus data acara yang sudah ada. Pada halaman selanjutnya adalah tampilan untuk menambah data acara baru. Data yang harus diisi atau diinput adalah berupa tanggal, waktu acara, nama acara, dan alamat acara. Setelah data tersimpan, maka data baru yang diinputkan tadi dapat dilihat di halaman beranda sebelumnya yang memuat semua daftar acara. Setelah kita menginput data acara, selanjutnya kita bisa mengisi data tamu dengan cara mengklik data acara, lalu akan muncul halaman tampilan daftar tamu untuk menginput data para tamu, di mana data yang diinputkan antara lain adalah waktu kunjungan, nama lengkap tamu, nomor HP tamu, email tamu, alamat tamu, dan catatan. Untuk catatan opsional, boleh diisi, boleh tidak. Setelah data yang sudah diinputkan tadi disimpan, maka data tersebut dapat dilihat di halaman daftar tamu. Di halaman ini juga kita bisa mengedit dan menghapus data tamu yang sudah ada. Untuk penjelasan source code akan dijelaskan oleh Iyasa. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, sudah terlihat di sini share screen saya. Yang pertama saya akan menjelaskan main Dart. Main Dart ini adalah fungsi buat tampilan utamanya program tersebut, yang dimana terdapat daftar-daftar event, berbagai macam event, fungsinya semua ditambahkan tampilannya di main Dart. Sedangkan untuk
Guestdart. Guestdart ini fungsinya untuk mengatur tampilan-tampilan daftar tamu. Semua tampilan daftar tamu ada di Guestdart. Dan untuk Guestdart-nya sendiri ini berfungsi untuk menambahkan data-data tamu. Semuanya data tamu akan ditambahkan di Guestdart. Dan event sendiri, event Dart ini berfungsi untuk mengedit tampilan depan yang untuk mengedit acara seperti mengganti tanggal, mengganti acara di event Dart. Dan di database berfungsi untuk menyimpan semua database yang telah kita buat. Kebetulan database yang kita gunakan database SQLite yang berfungsi database offline. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Dinda. Selanjutnya untuk kesimpulan kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Tasya Nadina. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan kali ini dari penjelasan sebelumnya, adapun kesimpulan dari proyek kami yang telah kami bangun ini ialah memiliki beberapa poin, diantaranya aplikasi ini dirancang dan dibangun atas dasar keperluan event organizer yang dimana mengingat pada saat ini kita semua masih berada di masa transisi, yaitu di era new normal yang mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam menyelenggarakan sebuah event. Kemudian, aplikasi ini memberikan inovasi terbaru dalam bidang event organizer, khususnya dalam mencatat tamu undangan yang ada di sebuah event berbasis teknologi, sehingga kita tetap mengikuti perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi. Dan yang terakhir, diharapkan aplikasi ini memiliki pengembangan lebih lanjut, karena dirasa aplikasi yang kami bangun ini masih dirasa kurang, maka perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Untuk kekurangan dan kelebihannya, di sini kelebihan dan kekurangan memiliki poin masing-masing. Di antaranya untuk kelebihan terlebih dahulu, Flutter membuat tampilan desain aplikasi menjadi lebih menarik karena adanya widget-widget cantik yang bisa digunakan. Dengan menggunakan Flutter juga, penulisan kode menjadi lebih cepat, di mana developer bisa mengubah kode program dan langsung melihat hasilnya di aplikasi. Kemudian, meningkatkan keefektivitasan dalam memajukan bidang event organizer agar semakin mengikuti arus teknologi. Untuk kekurangan sendiri, source code untuk sebuah tutorial di Flutter ini tidak begitu banyak referensinya. Jadi hanya bisa digunakan saat membangun aplikasi Flutter. Flutter juga memiliki ukuran aplikasi yang sangat besar sehingga tidak semua device seperti laptop itu mampu untuk menjalankan aplikasi ini. Dan kemudian library pada Flutter itu masih belum terlalu lengkap sehingga masih perlu adanya pengembangan lagi lebih lanjut dari Flutter-nya. Dan yang terakhir memerlukan device dengan spesifikasi khususnya laptop dengan spek yang tinggi. Itu saja kesimpulan dari saya dan kelebihan kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tasya Nadina. Terakhir dari kami, penutupan pada presentasi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.